Sementara kalau menurut Qatadah, ini menurut Qatadah dari Sa'id dari Qatadah, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada untuk mereka makanan kecuali dari pohon yang berduri. Maksudnya adalah min syarri ta'ami, itu sejelek-jelek makanan. Wa absanguhu, yang paling kotor. Wa ahbasuhu, dan paling menjijikan. Jenis makanan penduduk neraka yaitu makanan yang paling kotor dan paling menjijikan menurut yaitu Qatadah. Kemudian menurut yaitu firman Allah ayat yang lain, menurut yaitu yang lain terkait masalah firman Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidaklah makanan itu menjadikan gemuk seseorang dan tidak pula kemudian mampu mengusir rasa lapar. Maksud di dalam kalimat itu adalah la yahsilu bihi al-maqsuda wala yang dafangu bihi ahmahdura, yaitu tidak akan mendapatkan makanan itu sebagaimana tujuan orang makan. Karena wong mangan apa? Beruk. Tapi mangan pohon itu orang bakal nemu sing jenengane istilah beruk. Gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, kalimatnya la yusminu wala yughni min ju'. Wala yang dafangu, dan tidak akan pernah pula kemudian bisa menolak al-mahdura, sesuatu yang tidak diinginkan. Sing jenenge wong mangan, sing ora kepengin ning nang wong mangan apa? Ora kepengin keselak, ora kepengin mutah, ora kepengin panganan itu kemudian balik, ora kepengin makanan itu menimbulkan penyakit, tidak kepengin kemudian makanan itu akan menghancurkan usus-usus yang ada di dalam. Maka yang namanya makanan penduduk neraka semuanya itu tidak ada. Istilah makanan penduduk neraka maka semuanya mengerikan. Ya, tujuan panganan gue orang sing gampangane orang sing dikepengini kabehan. Itu seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Oke, kalimatnya diwakili oleh kalimat la yusminu wa la yughni min ju'. Sementara kalau menurut yaitu Tirmidzi, ini kalau menurut Tirmidzi, di dalam riwayat yang lain, yaitu dari Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban, disebutkan di dalam sahihnya. Tatkala kemudian diambilkan dari hadis Ibnu Abbas, anna Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah kemudian yaitu membaca firman Allah. Rasulullah pernah membaca firman Allah, suratnya Al-Imran ayat 102, yang biasa dibaca nang khotib-khotib di mimbar Jumat. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan makna takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutuna, dan jangan sekali-kali kemudian kalian semuanya mati atau meninggal kecuali kalian semuanya itu menjadi seorang muslim. Surat Al-Imran ayat 102. Maka tatkala Rasulullah kemudian membaca ayat itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah terus berkata untuk menjelaskan terkait masalah, yaitu laisa lahum ta'amun illa min dhari. Ditulis di dalam kitab Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di sahihnya. Kemudian berikutnya Rasulullah kemudian bersabda, kata Rasulullah, lau ana qadratan minaz zakum, kalau seandainya setetes dari zakum itu, kalau seandainya setetes dari pohon zakum, kemudian qatarat fidari dunya, kemudian itu diteteskan menuju dunia, hingga menggambarkan jenis makanan itu, jenis pohon itu. Kalau seandainya zakum itu, satu tetes buah zakumnya itu diteteskan, sari buahnya itu menuju di dalam kehidupan dunia, kata Rasulullah, la afsadat ngala ahli dunya, maka sungguh semua akan binasa, semua akan rusak, semua akan hancur, yaitu penduduk dunia, dan semua sendi-sendi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam kehidupan dunia. Next satu tetes namang dunia, maka dengan satu tetes saja semua kemudian makhluk yang ada di dalam kehidupan ini,
baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya rusak. Dan semua tidak akan pernah ada yang namanya kehidupan. Itu seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah lantas, fa kaifa biman takunu ta'amuh? Lantas bagaimana kalau seandainya orang yang memakannya? Next seandainya gue, terus kepriwe kalau menurut sampean-sampean, kalau suatu saat ada penduduk neraka kemudian memakannya, kayak apa kondisinya? Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tahu ini adalah peringatan bagi kita semuanya terhadap permasalahan jenis-jenis azab di dalam neraka. Sebagai yaitu kesempurnaan azab Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka itu dibesarkan bentuknya, jisimnya. Dalam riwayat disebutkan jarak antara pundak yang satu menuju pundak yang lain harus ditempuh 3 hari perjalanan. Kemudian gigi geraham penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Dan kemudian kulitnya tebal sampai kemudian sepanjang 3 hari 3 perjalanan. Imam Nawawi kemudian menjelaskan, kenapa kemudian penduduk neraka tubuhnya diperbesar, kulitnya kemudian dipertebal. Semuanya itu untuk menunjukkan kesempurnaan azab Allah. Sehingga tatkala kemudian itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna kemudian azabnya sebagai balasan terhadap apa saja yang dulu di dalam kehidupan dunia mereka lakukan. Berarti penduduk neraka ki awak sedikit nek awak sedikit cepat entek. Tapi besar tubuhnya, bahkan kemudian menunjukkan gigi yaitu gigi serinya saja itu sebesar gunung Uhud. Nek wong gedene gigine gede Uhud, ora sepira coba. Oh, ini menunjukkan berarti penduduk neraka besar. Yang lebih parahnya lagi, kalau orang kemudian memiliki tubuh yang besar, sekaligus kemudian diimbangi dengan tenaga yang kuat, oh masya Allah dia perkasa. Dia seakan-akan tegap gempita. Kenapa? Dia memiliki tubuh yang besar, lagi kemudian memiliki tenaga yang kuat. Yang lebih parahnya lagi, tubuhnya besar, keadaannya tua renta. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita tahu yang namanya neraka adalah segala tempat kesedihan. Sehingga nikmat sekalipun selebar lubang jarum, tidak pernah akan ada yang ada di dalam neraka. Maka ayat ini cukup menjadikan kita satu peringatan bahwa azab Allah itu keras. Sekalipun dibalik semuanya itu, kita mengetahui pula rahmat Allah juga sangat luas bagi hamba-hambanya yang terpilih. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala apa yang diancamkan oleh Allah. Allahumma inni as'alukal jannah, dan kita semuanya memohon kepada Allah yaitu surga. Wa ma qaraba ilaiha, dan terhadap apa saja yang mendekatkan kepada surga. Wallahumma inni a'udzubika, dan kita semuanya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dari neraka. Wa ma qaraba ilaiha, dan dari apa saja yang mendekatkan kepada neraka. Sebagaimana doa itu telah dulu pernah disinggung di dalam pengajian-pengajian sebelumnya, di mana doa itu disuruh untuk kita amalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu, mungkin ada yang mau ditanyakan, berarti besok sampai firman Allah ayatnya ayat 8 sampai ayat 16. Wah, ngesuk gantian bah cerita bidadari surga bah. Ya, sih surga. Ada yang ditanyakan, tafadhol silakan, atau mungkin ditambahkan, monggo. Tadi kita tutup. Iya, silakan, gimana? Ketika perusahaan sudah dipetik. Iya. Ya, ini berbicara masalah dosa. Dosa itu kan hukumnya taubat itu, hukumnya taubatun wajibatun ala kulli dambi. Secara syariat yang namanya dosa berarti wajib ditaubati. Maka kalau secara syariat, selama itu belum ditaubati, maka dosa itu akan dibalas atau sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nek dosa belum ditobati, ada dua kemungkinan. Satu, dibalas oleh Allah, yang kedua terserah Allah. Nah, secara syariat yang diturunkan oleh Rasulullah melalui petunjuk-petunjuk ajaran tobat, jika hamba itu sudah bertobat sungguh-sungguh terhadap dosa, maka dosanya itu terhapus dan hilang, kemudian diganti dengan kebaikan. Kenek wis tobat secara syariat. Kalau tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat tobat
disyaratkan oleh ulama sebagaimana kita banyak mengetahui itu. Menyesal, tidak akan mengulangi, dan berazam, bercita-cita tidak akan pernah kembali lagi ke dalam perbuatan itu. Itu seperti itu. Selama kemudian di dalam kehidupan dunia sudah bertobat sungguh-sungguh, maka kelak di dalam akhirat ya sudah tidak akan dibalas. Secara syariat seperti itu. Kalau memang tobatnya itu diterima, dan Allah pun sudah menjanjikan seperti itu. Bagi siapapun yang bertobat, maka keburukan yang ada di dunia selama dia di dunia bertobat, maka kelak malah justru akan disediakan surga. Artinya berarti tidak akan dibalas terhadap dosa-dosa yang dilakukan di dunia sudah ditobati. Itu seperti itu. Cukup ya? Nah, kini berada majelis ta'lim bidawati Rasulullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.